Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara? Kembali berjumpa dengan hari Senin ya. Itu saatnya kita beraktivitas seperti biasa, senormal mungkin di tengah pandemi COVID-19 dengan berharap Tuhan senantiasa mengkaruniakan kita kesehatan, kemudian juga imunitas tubuh yang sangat kuat, dan bagi Anda Smart Listeners yang kurang fit, kami doakan segera mendapatkan kesembuhan, kemudian juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan diselamatkan sampai tempat tujuan dan kembali lagi ke rumah berkumpul dengan keluarga, dan bagi yang bermasalah saat ini dengan menyadari dosa-dosanya, diberikan ampunan di bulan keberkahan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Saya Daryl Adam kembali temani Anda dalam program Smart Motivation, dan seperti biasa ketika jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian. Bukan kematian secara fisik, melainkan kematian secara roh atau kematian secara spiritual. Yuk kita bahas tentang sebuah tema yang betul-betul membuat saya dan semua Smart Listeners ini mungkin merinding ya ngedengerin ya. Karena bicara masalah dosa dan juga kebebasan itu merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kebebasan tidak bertanggung jawab, maka potensi untuk sin atau dosa itu akan semakin besar. Founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia dan hashtag Theocentric Financial Freedom. Bersama dengan kita, beliau adalah Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning. Smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Mas Daryl, kita semangat sekali karena alhamdulillah kita sudah sampai di 3 Mei Mas Daryl ini. Ya, betul. Luar biasa, ini bulan baru loh. Ya. Dan karena itu kita akan saling menginspirasi seperti biasa Mas Daryl. Yes. Dan sahabatku sekalian, semua listeners dan sahabat Sonora, kita sudah tiba dari TML Highlights di bab yang keempat. Dan tadi izin Mas Daryl sudah menyampaikan di bab 4 itu judulnya ngeri-ngeri sedap. Nih judulnya nih. Saya tampilkan di layar utama ya. Kehendak bebas dan nah ini nih yang DOSA, dosa. Kenapa ngeri sedap? Karena Mas Daryl ini tiap hari kita bergulat dengan DOSA ini, Mas Daryl. Semua kita. Nah, tetapi kemudian apa yang kita bicarakan, Mas Daryl mohon izin sebelum saya ke sana, saya mau menyemangati para pendengar dulu ya. Sebelum bicara tentang dosa, saya mau motivasi dulu sebentar ya Mas Daryl ya. Ya, silakan. Take your time, Pak. Smart listeners dan sahabat Sonora, 2 hari lalu itu saya kembali membaca ada satu statement dari seorang yang sangat terkenal, namanya adalah Robin Williams. Siapa yang tidak mengenal ya aktor yang sangat hebat ini? Lahirnya 1951, meninggalnya 2014 karena suicide, bunuh diri. Dan kita tidak usah membahas alasan beliau bunuh diri, karena kalau Anda mencari di internet, ada banyak hal di sana, tetapi salah satunya memang ada berhubungan dengan penyakit tertentu yang membuat saraf-sarafnya menggoda, membuat dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Tetapi yang saya suka adalah ada kalimat yang beliau sampaikan sebelum kematiannya. Ini yang beliau katakan. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Artinya setiap orang yang Anda temui setiap hari, termasuk hari ini, semuanya masing-masing sedang berjuang dalam pertempuran hidup. Dalam kesulitan-kesulitan hidup yang tidak Anda kenali, tak Anda ketahui. Ada yang berjuang dalam urusan keuangan,
ada yang berjuang dengan urusan kesehatan, ada yang berjuang dengan keluarga yang berantakan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada masalah hukum, ada masalah cinta dan lainnya. Maka Robin Williams mengatakan begini dan aku setuju. Be kind. Berpikirlah dan berbuat baiklah kepada semua orang. Apapun iman, apapun suku, ras, agamanya. Be kind. Berbuat baiklah. Karena semua orang yang Anda temui hari ini, atau yang menelpon Anda hari ini, sedang bergulat dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan. So, be kind. Yang kedua, Mas Daril, saya belajar dari guru saya yang lain namanya Jim Rohn. Dan tadi pagi dalam perjalanan ke kantor, saya mendengar beliau menyampaikan kalimat yang sederhana, tetapi ternyata ini perlu mengingatkan kita. Ini urusannya motivasi sebelum nanti spiritual kita bicara dosa. Jadi beliau mengatakan begini, work hard more on yourself than on your job. If you work hard on your job, you will make a living. If you work hard on yourself, you will make a fortune. Jadi beliau mengatakan begini, ayo kita itu harus kerja sebaik-baiknya dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Tetapi lebih daripada bekerja keras dalam pekerjaan Anda, bekerja keraslah dalam membangun potensi dan kompetensi Anda. Nah, kalimatnya mengatakan begini, jikalau Anda bekerja keras dalam pekerjaan Anda akan mendapatkan penghidupan untuk diri dan keluarga. Tetapi jikalau Anda bekerja keras untuk membangun, mengembangkan diri Anda, potensi kompetensinya, maka Anda akan mendapatkan kekayaan yang tak ada habisnya. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah dibayar berdasarkan waktu. Tetapi semua dibayar berdasarkan nilai tambah yang dia berikan kepada perusahaan, kepada divisinya, kepada konsumen, dan kepada dunia. So work hard on yourself, ladies and gentlemen. Kalau Anda mau mendapatkan income 10 kali lebih besar dari sekarang, tidak ada pilihan lain. Tingkatkan nilai tambah Anda kepada dunia sampai 10 kali lipat lebih dari sekarang. Terima kasih Mas Daril, motivasi sudah selesai. Siap untuk masuk spiritual. Ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kita ngomongin masalah ini. Betul sekali yang Pak Elo katakan. Bahkan banyak orang yang mengatakan manusia tuh nggak pernah luput dari dosa dan juga kesalahan. Tapi dosa seperti apakah kira-kira yang dimaksudkan yang sehubungan dengan tema ini, kehendak bebas dan juga dosa. Nah, Smart Listeners, bagi Anda yang mau berinteraksi, kami sudah buka line komunikasi di 3 line kami. WhatsApp 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili, dan juga komentar atau pertanyaan Anda. Kami live audio visual di kanal YouTube, jadi silakan Anda bisa berkomentar di kolom chat yang sudah disiapkan, dan di Instagram kami @radiosmartfm 959. Don't go anywhere, because we'll be right back. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih terus membahas tentang konten yang ada bab per babnya di sebuah buku, An Invitation to TML atau Theocentric Motivation and Leadership. Nah, ini mohon izin saya tampilkan bukunya di layar kanal YouTube Anda ya. Nah, bagi Anda Smart Listeners yang sudah beruntung mendapatkan buku ini, selamat membaca, selamat melakukan apa yang sudah disampaikan di buku ini bab per babnya. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan, nah nanti bisa coba kontak nomor yang akan saya sampaikan nanti ya. Siapa tahu bukunya masih ada nih. Karena kalau kabarnya ini bukunya sudah habis, tapi menunggu cetakan yang berikutnya. Well anyway, kalau misalnya Anda seorang pemimpin yang muda, yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun, atau mungkin Smart Listeners punya sahabat putra-putri atau keponakan yang seusia itu, yuk ada kesempatan untuk menjadi the young theocentric motivator and next transformational leader. Dilatih dan dimentori langsung oleh founder and master teacher of theocentric motivation and leadership, Pak Eloy Zaluku, tentunya bersama dengan para certified theocentric motivator terpilih. Ini terbatas
hanya untuk 12 orang yang terpilih. Nah, gimana caranya? Kalau The Young Theocentric Motivator and Next Transformational Leader ini akan menjadi gelarnya putra-putri Anda yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun, silakan cari tahu informasi lebih lanjutnya dengan menghubungi Saudari Wulan di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Be the young theocentric motivator and the next transformational leader. Oke, Pak Eloy. Yuk, kita mulai ngeri-ngeri sedap kita pada pagi hari ini. Yes. Ini berhubungan dengan kehendak bebas dan dosa, di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta kasih dimungkinkan untuk hadir. So, apa hubungannya dengan dosa, Pak Eloy? Silakan. Terima kasih, Mas Daryl. Itu tadi kalimat yang bagus banget, di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta kasih dimungkinkan untuk hadir. Oh, sedap, sedap, sedap. Berarti kalau dibalik tuh kalimat, di mana tidak ada free will, tidak mungkin ada cinta. Yes. Jadi makanya betul. Kalau ada seorang pria itu begitu posesif gitu loh, Mas Daryl. Sebetulnya cinta yang dia dapatkan dari wanita itu tidak bisa dikatakan murni. Karena cinta yang murni itu hanya bisa hadir ketika seseorang itu boleh memilih untuk tidak mencintai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam 4 kemungkinan. Sahabatku, smart listeners, dan sahabat Sonora. Ini dalam banget, jadi please pay attention. Ini ada 4 kemungkinan yang terjadi di dunia. If you believe, jikalau Anda yakin ada yang menciptakan dunia ini. And I hope you do. Karena sebetulnya itu gampang banget kok untuk kita lihat apapun iman agamanya. Kenapa? Bisa ada matahari. Siapa yang bikin? Ya toh? Bintang-bintang. Nah, pasti ada yang menciptakannya. Nah, kalau Anda yakin ada yang menciptakan bumi, menciptakan manusia, maka ada 4 kemungkinan. Lihat ya, kemungkinan pertama, tidak ada ciptaan. Yang kedua, tidak ada yang baik atau jahat. Yang ketiga, ciptaan, yaitu manusia khususnya, hanya bisa memilih yang baik. Terakhir, yang keempat, ciptaan, yaitu manusia, mampu memilih yang baik atau yang jahat. Itu berarti free will. Oh, mantap ini, Mas Daryl. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, di kemungkinan yang pertama, tidak ada ciptaan. Nah, perhatikan. Kemungkinan, ya, dunia keempat adalah satu-satunya dunia di mana love, L-O-V-E, C-I-N-T-A, mungkin untuk hadir. Saya ulang ini, karena ini butuh pemikiran pagi-pagi nih, Mas Daryl. Di kemungkinan yang keempat, yaitu ciptaan manusia ini, diriku, Mas Daryl, dan sahabatku semuanya, dimungkinkan untuk memilih yang baik maupun yang jahat. Di dalam dunia yang seperti itulah hadir yang namanya C-I-N-T-A, cinta. Loh, dalam kemungkinan 1, 2, dan 3, tidak ada kemungkinan hadirnya cinta. Loh, kenapa? Nih, saya jelaskan. Karena smart listeners dan sahabat Sonora, di kemungkinan yang pertama tadi kan tidak ada ciptaan. Kalau tidak ada ciptaan, berarti tidak ada manusia, tidak ada saya, tidak ada Mas Daryl, tidak ada smart listeners. Berarti tidak ada objek cinta, tidak ada yang mencintai dan tidak ada yang mencintai di dunia ini. Maka kata cinta menjadi tidak dibicarakan di kemungkinan yang pertama. Oke. Di kemungkinan yang kedua, tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Bayangkan aja, jadi dunia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia, tetapi manusia tidak diberikan kemungkinan untuk memilih baik ataupun jahat. Itu berarti apa? Tidak ada bedanya dengan batu karang, tidak ada bedanya dengan pohon. Di posisi yang kedua ini pun,
cinta tidak dimungkinkan hadir. Kenapa? Nggak ada yang butuh. Batu karang tidak perlu cinta. Dan dia tidak bisa memberikan cinta. Di kemungkinan yang ketiga, manusia diberikan kemungkinan untuk berpikir, berperasaan, tapi hanya mampu memilih yang baik. Waduh, semuanya itu baik-baik, Mas Daril. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada korupsi, dan tidak ada yang terjadi di Medan, di Kuala Namu itu. Itu jahat, Mas Daril. Ya. Masa, Mas Daril, itu untuk tes COVID itu yang digunakan tuh bekas, Mas Daril. Ini harusnya dihukum berat ini orang-orangnya. Aduh ampun, itu kan ngeri banget dosa seperti ini sudah. Nah, jadi oleh karenanya cinta menjadi tidak ada jika semua orang hanya berbuat baik. Bisa dibayangkan semua orang sempurna dalam cintanya kepada orang lain. Sama rata kepada semua orang. Karena tidak ada kemungkinan manusia mencintai satu orang lebih dari yang lain. Karena hal itu bisa menyakiti pihak lain. Contoh, Mas Daril kan dulu nih waktu SMA dan waktu kuliah kan banyak wanita-wanita yang ngejar-ngejar kan? Suka kan? Marah-marah cuma semuanya. Kalau di dalam posisi dunia yang ketiga, Mas Daril tidak boleh hanya memilih istri tercinta sekarang. Karena ketika Mas Daril memilih satu orang, itu menyakiti hati wanita lain. Oke. Nah, di dunia yang ketiga itu tidak mungkin cinta bisa hadir. Cinta hanya bisa hadir di kemungkinan yang keempat. Apa itu? Dunia di mana manusia bisa memilih apa saja yang dia mau. Itulah yang namanya kehendak bebas. Free will artinya kemampuan memilih dan memutuskan. Jadi kalau sahabatku semua bertanya-tanya, dosa tuh jadi datangnya dari mana? Nih, saya sampai di sini dulu. Ini berhubungan dengan free will. Waktu alarm bunyi, sahabat, smart listeners bisa memilih. Matikan, tidur lagi. Waktu sahur tadi pagi nih Mas Daril, kan bisa milih tuh. Ya. Ya, mau sahur, mau puasa hari ini, mau tidak, kan pilihan ini Mas Daril. Jadi di dalam dunia yang seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Bisa memilih nih ternyata. Ada manusia yang memilih malas loh. Menipu, mencuri. Bahkan mohon maaf, sampai membunuh loh. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk rajin kan. Menolong orang lain hingga menebarkan kasih sayang kepada semua orang, apapun suku, apapun ras, agama, dan tipe kepribadiannya. Kok bisa? Karena manusia punya kehendak bebas. Hanya dalam dunia keempat inilah cinta kasih yang murni dapat tercipta. Kasih sayang yang murni itulah yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, inginkan manusia rasakan, Mas Daril. Jadi bukan karena terpaksa mencintai, terpaksa mengasihi. No, saya ulang lagi kalimatnya tadi. Ini dari saya, by the way. Ini quote by Eloy Zaluhu. Di mana ada kebebasan untuk memilih. Di situ cinta atau kasih sayang murni dimungkinkan untuk hadir. Terima kasih Mas Daril. Baik. Ini belum menyentuh sesi pembahasan kita ya Pak Elo ya, tentang kehendak bebas dan dosa. Baru masuk tipis saja di spiritualnya, di motivasinya sudah tadi di awal. Bahkan mungkin juga ada banyak seperti yang bertanya, Mas Daril ayo dong kita bahas masalah dosanya. Karena setahu saya Pak Elo, konsep dosa ini kan sifatnya lebih ofensif ya. Jadi ya mungkin bagi banyak orang tuh menyinggung atau nggak masuk akal bagi banyak orang. Ini terjadi karena alasan-alasan tersendiri. Nanti kita bahas ya tentang hal itu ya. Karena dihubungkan dengan di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta dan kasih sayang yang murni dimungkinkan untuk hadir. Yuk, komentar kami tunggu. Silakan di 0812 11 12 959 atau berkomentar di kanal YouTube, di kolom chat. Kami akan membacakan setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Oke, terima kasih Sobat Listener Anda masih bersama kami dan kita masih bicara masalah free will and sin ya, kebebasan untuk kehendak bebas dan juga dosa. Tadi udah sempat disinggung banyak tentang kata-kata bebas dan juga kata-kata untuk memilih. Dan pada kesempatan hari ini kita akan coba maksimalkan lebih lanjut apa saja sih hal yang perlu diperhatikan. Tadi ada manusia yang bebas memilih. Memilih untuk malas, menipu, mencuri, hingga membunuh. Tapi ada juga manusia yang memilih untuk rajin, menolong orang lain, hingga menebarkan kasih sayang kepada semua orang, terlepas dari suku dan agamanya. Hanya dalam dunia keempat inilah, Pak Elwan menegaskan cinta kasih yang murni dapat tercipta. Saya review sedikit ya, kenapa kok tiba-tiba ada yang keempat. Karena tadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya tidak ada ciptaan. Yang kemungkinan kedua adalah tidak ada yang baik atau yang jahat. Kemungkinan ketiga, ciptaan hanya bisa memilih yang baik. Dan kemungkinan yang keempat adalah ciptaan mampu memilih yang baik atau yang jahat. Kehendak bebas. Dan ini fokus kita yang akan kita bahas tentang free will and sin. Kita bicara masalah dosa sedikit yuk, Pak Ele. Ngeri-ngeri sedap nih. Kita bicara masalah ini. Janji loh Mas Dari jangan tersinggung loh. Ini soalnya dosa loh. Enggak. Yang penting kita nggak gibah ya. Kita nggak ngomongin orang bulan suci Ramadan ya, Pak Ele ya. Pak Ele, Okay. tadi saya sempat mengatakan sebetulnya kalau konsep dosa itu konon kabarnya sifatnya lebih ofensif ya. Ini maksudnya gimana, Pak Ele? Jadi begini Mas Daril, siapa sih Mas Daril orang yang mau diinget-ingetin tentang, kamu dosa loh, kamu salah loh. Orang kan suka Mas Daril, orang tuh pada naturnya, orang tuh mendengar kata-kata yang, kamu nomor 1, kamu tuh hebat loh. Udah gitu kamu nanti kaya raya hebat loh kamu. Nanti kalau meninggal kamu masuk surga loh kamu. Semua kan orang tuh sukanya mendengar itu Mas Dario. Dan makanya kalau ada seminar-seminar, ceramah-ceramah mengenai itu tuh, waduh rame. Karena memang itu keinginan kita semua, termasuk saya juga. Tapi begini, saya kan pernah bercerita ya tentang orang tua yang semalaman penuh batuk-batuk. Lalu besok harinya batuk-batuk. Lalu kemudian dia ke dokter, ya kan? Lalu dokter tahu ini sebetulnya orang ini kena kanker paru-paru. Tetapi dia nggak enak karena dia tahu orang tuh nggak senang dengerin bahwa dia sakit. Jadi dia bilang kasih aja obat batuk biasa. Lalu dia bilang ini bawa pulang. Ini batuk biasa. Minum aja juga nanti baik lagi. Bener, ketika orang tua itu pulang, dia minum obat batuk tersebut. Ternyata sembuh loh. Maksudnya batuk-batuknya sembuh. Malam itu dia tidur dengan nyenyak. Tetapi kita tahu bukan? Waktu dia tidur nyenyak malam itu, sebenarnya kanker sedang menggerogoti tubuhnya. Nah, jadi saya memohon maaf nih kepada semua listener sahabatku. Saya terpaksa menulis tentang dosa di dalam buku TML itu. Karena saya bahkan mengatakan begini. The greatest problem of mankind is sin. Masalah terbesar umat manusia itu dosa kok. Nah, saya ingatkan lagi yang terjadi tadi di Kuala Namu itu apa? Yang orang botok kok tega-teganya menggunakan bekas untuk mengetes COVID digunakan untuk orang lain. Itu apa? Dosa kan? Perselingkuhan dosa. Kenapa kok ada orang mengambil yang bukan haknya? Semuanya dosa. Termasuk aku ini juga masalahnya dosa. Kalau itu tidak dibahas, maka sama saja saya memberikan obat batuk biasa kepada seseorang yang terkena kanker paru-paru, Mas Daryl. Nggak akan beres. Nah, karena itu saya bertanya jadinya, kenapa ya orang tapi merasa tersinggung? Aku ingat-ingat diriku yang dulu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena memang kita ini terlalu lama dipengaruhi oleh referensi yang kita terima melalui film, musik, ceramah-ceramah, dan berbagai bacaan yang fokusnya pada apa? Kehebatan dan kebahagiaan manusia. Sehingga Mas Daryl, semua konsep lain yang dirasa berpotensi melemahkan kehebatan dan mengurangi kebahagiaan manusia tadi langsung ditolak dan dibuang. Termasuk istilah DOS. Sehingga kalau kita dengar dosa itu di mana? Ceramah-ceramah spiritual aja, Mas Daryl. Tapi buku-buku umum, mana ada yang berani berbicara begini? Karena kita hidup tuh dikotomi, dualisme.
gitu loh. Jadi Mhm. yang namanya hidup itu yang asik-asik aja. Kan hidup cuma sekali. Udah, Ya. kalau urusan dosa mah itu para ulama dah, pastor aja, itu Mhm. bukan urusan kita. Padahal kan nggak begitu, Mas Ariel. Iya, Wong iya, ini iya. urusan kita setiap hari kok. Nah, Mhm, mhm. karena itu alasan yang kedua kenapa dosa menjadi ofensif adalah karena ternyata banyak yang tidak memahami definisi dosa secara utuh itu apa sih? Mhm. Mengapa kita tidak memahaminya? Sederhana, karena kita tidak tertarik untuk sungguh-sungguh mau mempelajarinya. Loh kenapa? Mhm, mhm. Mungkin karena malas, mungkin sekedar, ya inilah manusia itu karena kemalasannya, sekedar menerima referensi tertentu tanpa kemauan untuk mencari tahu, benar apa enggak sih nih referensi? Bisa Mhm. juga karena sebagian besar orang topik seperti ini tidak menarik dan tidak relevan. Untuk apa? Mhm, mhm. Perjuangan hidup sehari-hari, ya kan? Bicara mengenai materialisme, bicara mengenai konsumerisme, berbicara mengenai ya elah ngomongin dosa. Gua bayar uang sekolah anak aja nggak bisa, lu ngomong dosa. Nah itu loh Mas Daril. Iya, iya. Memang ini sesuatu yang kayaknya tuh jauh banget dari relevansi kita sehari-hari. Namun, aku sih memohon kepada semua teman, kalaupun pembahasan kita tidak selesai dalam pembicaraan kita pagi hari ini. Grab Aha. the book. Cari bukunya. Cari buku An Invitation to TML dan baca bab ini. Karena Mhm. I guarantee you, it will set you free. Ini akan membebaskan ibu bapak di dalam menjalani hidup yang sebetulnya. Demikian Mas Daryl. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Siap. Oke. Oh ya, bagi Anda seperti yang ingin melihat kami secara audiovisual, Anda juga bisa berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Nah, di WhatsApp ini sudah ada Pak Hendra. Selamat pagi Pak Eloy, salam sehat dan juga Mas Daryl serta seluruh kru Smart FM yang bertugas. Pak Eloy, bagaimana cara yang paling bisa dilakukan oleh semua umat manusia di dunia untuk meminimalkan dosa? Saya yakin sebetulnya pandemi COVID-19 ini memang bagian dari rencana yang Maha Kuasa untuk menghapus dosa-dosa umat manusia, menyadarkan dan mengarahkan untuk berbuat baik. Tetapi apakah manusia sadar akan hal itu? Nah, bagaimana TML melihat hal ini? Oke, terima kasih Pak Oh, this Hendra. is good. Pak This Eloy, is good. silakan. Terima kasih Pak Hendra. Sebenarnya kita harus memahami dulu, kan pertanyaannya adalah bagaimana sih manusia itu bisa meminimalkan dosa-dosanya. Dan kalau kita bicara begini bukan berarti kita nggak berbuat dosa ya Mas Darya. Ya, ya, setuju, Ini betul. kita masih bergulat loh tiap hari loh ya. Tetapi kalau saya boleh menjawab pertanyaan itu, maka jawaban saya adalah kenali dulu sebenarnya dosa tenaon. Emang dosa itu definisinya apa sih? Karena sebelum Anda dan saya memahami definisi dosa, Anda tidak akan memahami betapa dahsyatnya konsekuensi dosa itu. Dan kalau Anda tidak tahu dahsyatnya, parahnya, rusaknya konsekuensi dosa, Anda tidak akan menghargai solusinya. Jadi pertanyaan Pak Hendra tadi, solusinya apa sih? No. Jangan ke sana dulu, Pak. Karena kalau saya langsung ke sana, Bapak, itu sama saja nanti saya akan memberikan obat batuk biasa kepada yang penyakitnya kanker paru-paru. Oke. Jadi harus dari mana dong? Harus jawab dulu pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, dosa itu apa? Yang kedua, dari mana asalnya dosa? Yang ketiga, sebetulnya ada berapa macam dosa sih? Loh, ternyata bukan cuma satu, Pak, dosa itu. Ada bermacam-macam ini. Yang keempat, ini penting. Apa akibat dosa? Dan tadi saya sudah katakan, jikalau akibat konsekuensi dosa tidak Anda pahami dengan jelas, Anda tidak akan menghargai solusinya. Dan yang kelima adalah solusinya apa? Jadi solusi itu di nomor 5, Mas Dari. Ya. Nah, karena itu smart listeners dan sahabat Sonora, pertanyaannya adalah, jadi dosa itu apa? Umumnya, kita mendengar atau menyebut kata dosa, yang muncul dalam benak seseorang adalah perilaku melawan hukum Tuhan dan hukum negara. Which is true. Memang benar. Misalnya berbohong, mencuri, berzina, itu dosa. Of course, yes. Sudah menjadi natur manusia, Mas Daryl.
Ya, kita tadi sudah mengatakan kan, kita berbuat salah pun mencuri nih, tapi kamu tuh mencuri loh, kita nggak suka loh Mas Daril. Apalagi kalau kita tidak mencuri. Itulah kenapa pembahasan seperti ini menjadi ofensif. Apalagi di tengah budaya postmodernisme. Nah, ini filsafat nih. Suatu kali nanti kita bicara filsafat postmodernisme dan relativisme, di mana tidak ada hal yang absolut. Apa artinya? Semua relatif. Artinya tidak ada dasar bagi siapapun untuk mengatakan bahwa saya bersalah atau berdosa loh, nggak ada dasarnya. Bisa jadi hal inilah yang membuat kita ya merasa kata dosa tadi menjadi sangat tidak populer, ofensif dan menyinggung. Kita lebih senang mendengar kata-kata yang dianggap lebih membangun jiwa kita. Katanya begini, kamu hebat, kamu bisa, kamu sukses, kamu kaya, kamu nomor 1. Wow. Nah karena itu sekali lagi, Smart Listener dan sahabat Sonora, sebelum kita mengakhiri segmen yang ketiga ini, saya memberikan definisi dosa dari seorang filsuf Denmark, namanya Søren Kierkegaard. Beliau menuliskan buku kecil pada tahun 1849, judulnya The Sickness Unto Death. Dengarkan dan nanti kita istirahat. Pada umumnya, manusia mendefinisikan dosa utamanya melanggar peraturan dan hukum. Namun dosa bukan hanya melakukan hal-hal yang buruk, melainkan menjadikan hal-hal yang baik menjadi yang ultimat atau terpenting dalam dan terutama dalam hidup. Jadi dosa adalah usaha untuk membangun citra atau harga diri Anda dengan membuat sesuatu yang lain menjadi lebih utama bagi signifikansi atau tujuan dan kebahagiaan melebihi relasi Anda dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah dosa, namanya paramour. Kita bahas setelah yang satu ini. Oke, kita break sebentar. Kami masih tunggu komentar Anda dan bersabar untuk Anda semua berkomentar di WhatsApp. Kita akan maksimalkan di tes yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Sesi terakhir, Smart Listener dan juga Pak Eloy, kita masih bicara masalah kehendak bebas dan juga dosa. Nah, kami ingatkan sekali lagi buat Anda untuk bisa berkonsentrasi penuh terhadap informasi yang berikut ini. Ini informasi yang saya hadirkan untuk Anda, khusus bagi Anda Smart Listeners yang punya keluarga atau putra-putri yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun, tidak hanya berkesempatan untuk memberikan kontribusi positif buat dirinya sendiri, tapi juga bisa berkontribusi buat diri, keluarga, dan juga amin-amin buat bangsa ini. Karena bagi Anda yang mungkin seorang pemimpin muda yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun, atau Anda yang punya putra-putri atau keponakan seusia tersebut, Anda bisa dapatkan untuk menjadi The Young Theocentric Motivator and Next Transformational Leader. Dilatih dan dimentori langsung oleh founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy Zaluhu, bersama dengan para certified Theocentric Motivator yang terpilih. Nah, ini hanya terbatas untuk 12 orang yang terpilih saja. Jadi silakan bagi Anda bisa coba menghubungi Saudari Wulan di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. So, be the young theocentric motivator and the next transformational leader. Oke, Pak Eloy, kita bahas lagi lebih lanjut tentang kehendak bebas dan dosa. Tapi sebelumnya mohon izin, ini akan kita rampungkan pada sesi ini atau kita bahas lagi tentang dosa di minggu depan, Pak Eloy? Nah, jadi begini Mas Daril, mohon izin. Ya. Topik ini sangat berhubungan dengan topik yang minggu depan. Jadi kita tidak harus selesaikan semua di minggu ini karena berhubungan juga nih dengan topik berikutnya. Oke, kita lanjutkan minggu depan, Mas Daril. Yes. Oke, baiklah. Pak Eloy, kita bahas satu WhatsApp yang masuk. Ini sepertinya yang relevan dengan tema kita yang terakhir dari Ibu Ayu. Pagi Pak Eloy dan juga Mas Daril, setuju bahwa manusia nggak pernah luput dari salah dan juga dosa, tapi paling tidak ada satu pertaubatan yang bisa dilakukan dan tidak mengulangi dosa itu kembali. Nah, bagaimana caranya untuk bisa lebih masif melakukan sebuah kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang mana mampu menghapuskan dosa-dosa kita dari segala kesalahan dan juga ketidakadilan yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, pertanyaan yang bagus sekali. Dan mohon izin sebelum saya ke sana,
saya mau pastikan kembali informasi baik yang disampaikan oleh Mas Daryl tadi. Jadi begini Mas Daryl, kami sudah punya Certified Theocentric Motivators ya. Dan itu rata-rata usia 30 tahun ke atas. Dan saya mulai menemukan bahwa aduh hatiku ini kok mau membagikan hidup dengan teman-teman yang lebih muda. Dulu saya memulainya juga usia 27 tahun. Saya memulai karir sebagai seorang pembicara. Tetapi di usia 20 tahun, yaitu 1997, di Melbourne dulu, saya sudah mulai mempersiapkan diri. So, saya sangat berharap teman-teman yang berusia 20 sampai 30 tahun atau smart listener sahabat Sonora yang punya ponakan putra-putri di usia itu. Dan Anda ingin mempersiapkan mereka dengan mindset, dengan karakter, dan kompetensi untuk menjadi transformational leaders yang saya menyebutnya end of mind-nya, Mas Daryl. Solving the greatest problem of the world. Menjadi orang-orang yang nantinya memberikan solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi dunia, apapun area kehidupannya. So please, menjadi the young theocentric motivator and next transformational leader. Dan karena waktu sangat sedikit, kami membatasi untuk 12 orang saja di tahun 2021 ini. Nah, jadi Mas Daryl, sebagai penutup nih ya, Mas Daryl, kita akan teruskan minggu depan kan ya. Yang saya ingin sekali, smart listeners dan sahabat Sonora bawa pulang, berhubungan dengan pertanyaan Bu Ayu tadi, maka kita harus memahami dulu sebenarnya dosa itu apa, baru solusinya. Dan tadi saya sampaikan dosa itu ada dua sisi mata uang. Jadi kalau ada koin itu ada dua sisinya, Mas Daryl. Sisi yang pertama adalah ya memang betul kita melanggar hukum Tuhan maupun hukum negara. Atau minimal hukum-hukum yang ada di dalam hati nurani kita ini loh. Kan kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu ada hati nurani kan. Jadi kita tahu kok sebetulnya mana yang salah, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan kita melanggar. Yes, itu sin. Tapi kita tuh suka lupa yang disampaikan oleh Pak Soren Kierkegaard tadi. Ada dosa yang lain lagi yang justru ini seringkali kita tidak pahami. Yaitu apa? Hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang baik itu sudah kita jadikan sebagai penggantinya Tuhan. Yang mana, itulah sebetulnya definisi juga dari berhala. Loh, contohnya apa? Nih, contohnya ya, ada orang bernama Ana. Saya tuliskan dalam buku itu. Dan dia menikah, tapi sudah bertahun-tahun dia tidak mendapatkan anak. Dan dia berdoa, dan alhamdulillah dapat 2 anak. Anak pertama dan anak kedua. Nah, waktu dia mendapatkan anak karena sudah nunggu sekian lama, dia begitu cinta terhadap kedua anak ini, dan akhirnya dia begitu protektif terhadap kedua anak ini, dan saking protektifnya terhadap kedua anak ini, maka anak pertama itu menjadi salah arah malahan. Kenapa? Over. Semuanya dijaga, semuanya diatur, jadi akhirnya anak ini malah berontak. Anak yang kedua juga berontak. Nah, yang saya maksudkan begini, apakah mencintai anak, mencintai suami, mencintai istri itu baik? Sangat, sangat. Kitab suci masing-masing pun mengajarkan itu, bukan? Tetapi, if you and I, jikalau engkau dan aku mencintai istri, suami, anak-anak, pekerjaan, lebih dari engkau mencintai Tuhan, itu pun dosa. Loh, kok gitu? Aku nggak suka definisi itu. Well, justru inilah yang perlu dipahami secara mendalam. Makanya tadi saya bilang, jikalau kita tidak memahami definisi dosa sampai semendalam itu, solusi yang akan saya berikan tidak mungkin akan dihargai. Karena itu Ibu Ayu, karena ini kita sudah sampai pada menit-menit terakhir, saya sih justru memberikan waktu kepada kita untuk melakukan perenungan-perenungan selama bulan suci ini, ya, dan kepada kita semuanya, apa ya yang mungkin kita tidak melakukan perzinahan, korupsi, tetapi ternyata ada hal-hal tertentu. Bisa jadi pekerjaan dan bisnis. Bisa jadi kesehatan mengambil begitu banyak waktu, dan akhirnya
sebenarnya kita sudah mentuhankan itu. Dan akhirnya masa depan kita itu tergantung pada uang, tergantung pada posisi. Kita mengaku sih kita beragama, apapun iman keyakinannya. Tapi sebetulnya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kita sebut Tuhan itu. Melainkan hal-hal yang ada di tangan. Pekerjaan, kecantikan, ketenaran, nama baik, dan semuanya. That is sin. Dan kalau kita berbicara itu, kita akan mengatakan, aduh, siapa yang bisa bebas dari dosa kalau begitu? I know. Itulah sebab kenapa manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itulah nanti kenapa solusinya, you cannot help yourself. Nggak mungkin lah nggak bisa menolong diri sendiri. We need help. Dan itu hanya datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, Mas Daryl. Oke, Pak Eloy. Saya belum mengajak Pak Eloy untuk konklusi pada kesempatan pagi hari ini karena kita harus stop dulu ya. Nanti kita sambung lagi hubungannya tema ini dengan tema berikutnya di minggu depan. Anyway, terima kasih Pak Eloy. Kami doakan sehat-sehat senantiasa. Salam untuk keluarga semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap bisa yang terbaik menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the character. Thank you, Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.